guys, kembali lagi di Kita Pondok Podcast. Lepas nafas, tarik nafas, buka mata. Bersama saya Yolanti Wirano dan saya Putri Tesalonika Yegrim. Apa kabar Putri? Puji Tuhan luar biasa. Kak Yola apa kabar? Ya syukurlah baik bisa Puji ada di Tuhan. sini ya bersama dengan Putri lagi. Kali ini kita akan bahas tentang Saya lihat dulu. Oke. Apakah saya melihat orangnya atau dosanya? Oh ya, memang ini istilah yang bagus sekali. Biasanya kalau kita nggak ada masalah dengan orang, apakah toh lihat dia punya orang atau toh lihat dia berdosa toh begitu. Tapi sebelum itu tong harus bahas dulu tentang firman Tuhan yang minggu lalu. Apakah kita sudah buat atau belum? Oke, Kak Yola. Ya. Nah, bicara tentang firman minggu lalu, itu kan tentang ciptaan baru. Nah, gimana nih Kak Yola? Apakah ada yang mau dilepas nafaskan untuk teman-teman? Apa yang Kak Yola sudah praktekkan? Ya. Kan? Memang ciptaan baru, tetapi tema minggu lalu itu kan persahabatan ya, yang dibangun itu seperti apa. Jadi waktu kita mau mencari seorang sahabat gitu, sudah pasti kita harus lahir baru dulu gitu. Dan syukur alhamdulillah saya sudah lahir baru ya gitu. Ya, dan saya yakin Putri juga dan lain sebagainya. Jadi karena temanya itu membangun persahabatan, jadi saya pikir kadang kan kita pikir tuh apakah dia sudah jadi sahabat yang baik untuk Sa? Tapi Sa kebaliknya gitu. Apakah Sa sudah jadi sahabat yang baik untuk dia gitu. Dan persahabatan tuh kan harus dibangun toh. Salah satunya Sa harus cari dia. Jangan mau dicari terus berkontra mau cari gitu. Jadi Sa mencari orang-orang yang Sa pikir dia Sa sahabat begitu. Saya ada kabar bagaimana kayak gitu. Dan penting dalam persahabatan adalah ada Tuhan di situ. Dan bagaimana Tuhan dimuliakan dalam persahabatan itu. Jadi mulai tanya kehidupannya dengan Tuhan seperti apa. Tentang kehidupannya setelah lahir baru seperti apa. Itu persahabatan. Kalau kau sudah mulai evaluasi, kau punya persahabatan bagaimana? Apakah cuman menye-menye saja, di dalamnya basi-basi aja, tidak ada diskusi yang berkaitan dengan Tuhan, ya perlu dia apa lagi? Dia apa ya? Di cut off kah atau bagaimana kah? Karena ya persahabatan di dalam Tuhan harus memuliakan Tuhan toh. Kalau ya duniawi tidak harus bicara Yesus. Tapi kalau persahabatan dalam Tuhan kau harus bicara tentang dia. Dan yang paling intinya adalah kasih. Kasih harus nampak dalam persahabatan itu. Karena seperti yang tadi Putri bilang ciptaan baru toh. Berarti kita di dalam persahabatan itu menjadi orang-orang yang baru di dalam Tuhan. Ya, saling mengingatkan gimana kehidupan baru kamu. Kelahiran barumu seperti apa. Kalau sudah mulai jatuh ya ada sahabat yang siap menolong gitu. Dan puji Tuhan dalam minggu berjalan ini mempraktekkan hal itu. Ada yang satu sudah mulai ini ya, satu menasehati. Begini loh yang benar, mulai kebenaran. Saya tidak marah tapi saya menasehati. Itu dari saya Put. Putri bagaimana? Kalau dari saya setuju sekali dengan Kak Yola bilang tadi. Dan bahkan saya juga punya perspektif baru dari firman kemarin yang Roh Kudus sendiri kasih penjelasan di sapu otak. Kalau Yesus pun bisa kau anggap sebagai sahabat. Begitu. Bukan pun lagi harusnya. Kayak seperti yang tadi Kak Yola bilang, sahabat itu kan harus berdasarkan kasih. Jadi ya ketika kau ajak Yesus untuk apa saja di dalam kau punya kehidupan dalam satu hari, tentunya kau mau buat yang terbaik buat kau sahabat. Jadi itu dari saya sih Kak Yola. Dan satu minggu ini saya mencoba untuk selalu ajak Tuhan dalam segala hal. Walaupun se-private apapun itu, karena Tuhan ada di mana aja, nggak ada batas. Jadi gitu sih Kak. Dan ketika saya bawa dia tergagal, mungkin bisa jatuh tapi tidak terlalu jatuh. Bangkit lagi. Bangkit, betul. Oke, itu yang minggu lalu. Jadi sekarang kita sudah siap bahas tentang lihat orangnya ya. Kau lihat orangnya kah atau dia berdosa? Oke, Kak Yola dan teman-teman semua, saya mau tanya Kak Yola. Jadi pernah tidak waktu kakak kecil, kakak melakukan sesuatu dan itu kurang baik dan tertangkap basah sama orang lain? Iya tuh, ya begitu.
Pernah? Kakak perasaan bagaimana saat itu? Pas ketahuan melakukan hal yang seharusnya kakak lakukan. Oke. Setelah dipikir-pikir, saya dulu tuh waktu kecil sangat amat anak rumahan sebenarnya. Dilarang sama orang tua untuk seperti main di luar gitu toh. Jadi itu salah satu larangan yang pertama adalah main di luar dengan teman-teman. Tapi kalau kayak ketahuan buat sesuatu yang wow sekali, sejauh ini tidak ada sih gitu. Mungkin terlalu penurut KP gitu. Tapi kalau larangan-larangan seperti kayak kau tidak boleh main ya anak-anak di luar karena memang kau harus di rumah, kau harus belajar, itu saja. Mama kalau nonton ini nih, saya selalu ingat mama bilang kau belajar, pulang sekolah tuh belajar gini. Tapi saya juga anak yang super aktif. Jadi pergi sekolah jam 7 pagi dan pulang sekolah tuh jam 9 malam karena saya lanjut dengan saya punya kegiatan yang lain. Saya ikut ada beberapa ekstrakurikuler gitu dari sekolah, dari luar sekolah. Jadi saya punya mama sebenarnya melarang saya dalam hal itu. Dan tapi saya tetap aktif dalam hal itu. Jadi dia pernah bilang begini, kalau kamu mau ikut itu, jangan pernah bilang kata capek di depan deh. Karena sapu mau yang mau ikut kegiatan-kegiatan gitu. Kayak resiko. Iya, jadi resiko tanggung sendiri gitu. Jadi itu sih so far tuh hanya begitu saja. Tidak ada yang kayak betul-betul parah sekali dan tertangkap basah dan sebagainya gitu. Itu saja sih Put. Kalau dari Putri? Ada parah. Oke. Jadi saya pernah, ini jujur supaya teman-teman tahu bahwa Putri yang duduk di sini dulu tuh dalam kegelapan sekali. Dulu tuh sapu teman pernah ajar saya untuk mencuri. Literally guys. Jadi tong pergi ke satu toko buku-buku dan pernak-pernik dan dia bilang ke saya, "Kau suka tuh barang-barang yang di dalam situ? Kalau kau suka, tong ambil ya." Terus dia bilang, "Tapi kan tong tidak ada uang." "Ambil saja, yang penting tidak ada yang boleh tahu." Saya kayak oke. Baru kan anak kecil, cewek. Jadi kan kayak lihat penghapus yang bagus atau buku yang bagus atau komik yang bagus tuh kan kayak saya mau, tapi kan gak ada uang. Jadi udah masuk ke dalam toko, ambil lah tanpa ketahuan. Yes sih, dan ternyata itu berkepanjangan. Akhirnya saya mencuri sapu tetangga, pu barang dagangan, literally. Oke. Jadi satu sampai nekat masuk ke dalam depo rumah dan ambil dari dalam depo kamar. Kan biasa anak kecil main ke tetangga-tetangga atau main. Ambil kakak. Jadi kalung yang saya suka sekali tuh saya ambil. Parfum dan sebagainya. Terus saya bawa ke rumah. Nah, usut punya usut, ternyata kakak itu merasa kehilangan yang punya rumah yang saya masuk ke dalam baru ambil itu. Saya takut lah, bilang, "Yesus ini bagaimana nih?" Aduh, baru kakak tahu saya setelah ambil itu saya jual di sapu sekolah. Kayaknya lucu jadi. Iyo, jual baru bilang, "Iyo, satu ini 20.000, 50.000. Tenang aja, sapu stok banyak." Yesus. Wah, bersimbah dosa. Jadi sudah begitu akhirnya mama tahu. Sudah itu tuh hari yang paling mengenaskan dalam sapu hidup. Karena ada pukul sampai tidak tahu ya, ada pukul sampai tidak bisa rasa sapu kaki. Dapat pukul sampai Mace sedih toh. Lebih ke arah, bukan ke arah saya punya badan sakit, tapi saya kasih hancur Mace pu hati gitu. Macam kayak mama tidak pernah ajar kok begini, kenapa bisa begini. Dan malu lah pastinya. Cuma ya saya tidak pernah mau buka hal itu sampai akhirnya saya pikir ya harus dibuka aja. Karena kan kok mau pulih, kok harus kasih tahu. Itu sih dari Saka. Betul, jadi tadi kan Putri bilang kalau kok tuh rasa kayak malu ya. Coba bayangkan saja tentang ini, pembacanya ini nih, tentang tema ini kan, apakah sama lihat orangnya atau dosanya. Kan ini terambil dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 18 tentang perempuan yang berzina itu toh. Exactly. Kok bayangkan dia dikumpul
taruh di tengah-tengah orang. Iya, terus banyak orang yang datang dan hujat dia kalau dia sudah bersinah nih kayak gitu. Dan secara nggak langsung kan sebenarnya ini dong mau jebak Yesus gitu Betul. toh. Dengan pertanyaan Yesus, kau lihat deh, ini dia sudah bersinah, apa yang kau harus buat dengan dia itu kan. Dan saya tidak bisa bayangkan bagaimana perempuan itu punya perasaan. Dia punya hidup saat itu bagaimana, karena betul-betul kan dia memang apa yang dia buat itu salah sekali. Berzina toh dengan orang Pulaki gitu, dan itu bukan satu saja gitu. Dan dikumpulkan di situ, dikepung ya, dikepung, dan orang-orang Farisi saat itu kan memang mereka pegang kuat sekali yang namanya hukum Musa atau hukum Taurat gitu. Kalau ada seseorang yang didapati berzina, dia harus hukum mati atau dilemparkan batu saat itu. Betul. Dan posisi waktu itu memang betul-betul Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Jadi makanya dong tanya, ini gimana nih perempuan ini, dihukum kah bagaimana, dilempar batu kah bagaimana, begitu kan. Jadi kalau jadi perempuan itu saya tidak bisa bayangkan bagaimana. Dan jujur Lisa juga tidak mau ada di posisi dia, karena pasti perasaan campur aduk sekali. Tapi Yesus, apa yang Yesus bilang, Putri? Yang Yesus bilang, kakak tanya nih. Kalau menurut yang ayat 11, dia bilang, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yang melalui Papua mungkin lebih pas apa ya. Terus Yesus dia bilang, saya juga terhukum kok, pergi sudah. Terus mulai dari sekarang ini jangan kau bikin dosa lagi. Betul sekali. Dan pada waktu itu kan memang Yesus tulis ya sesuatu di situ di tanah. Saya tidak terlalu tahu. Dan saya coba searching, saya coba belajar tentang kayak apa sih yang Yesus tulis di tanah gitu kan. Kemungkinan besar ya Putri, waktu mereka coba ngehujat dia, dan saat itu Yesus cuman kayak pura-pura tulis saja waktu dengar hujatan atau penghakiman dari orang-orang Farisi itu. Jadi Yesus tuh tulis sesuatu di tanah, sampai ternyata orang-orang itu diem, dan dia terjadi lempar dia dan dong pergi. Dong berpikir entah apa yang Yesus tulis, tapi kemungkinan besar yang waktu itu Yesus tulis di tanah adalah nama-nama orang itu beserta dosa-dosanya. Kemungkinan besar ya, ini kan menafsirkan gitu kan. Makanya kalau jadi orang-orang itu kan kayak, lah kenapa dia tahu saya nama dan saya dosa dan saya sudah buat kayak gitu. Jadi kayak, oh iya saya juga buat itu ya, ngapain saya lempar batu kayak gitu. Jadi kayak dong langsung pergi saja. Gila sih. Kalau dari Putri adakah tentang kayak lebih ke arah memang atau Yesus tulis itu di tanah, tapi lebih ke arah cermin, betul yang kayak kakak bilang tadi. Ya Putri, tadi struktur cerita atau kisah dari Yohanes 8 ini kan memang Yesus dan dia yang mulai mengajar gitu kan. Dan tiba-tiba orang datang dan bawa perempuan itu, dan Yesus tulis seperti yang tadi sudah dijelaskan. Dan sekarang menurutku, apa sih maksud Yesus waktu dia bilang ke mereka, barang siapa yang tidak berdosa hendaklah ia yang lempar batu pertama pada perempuan ini. Kalau menurut saya, Yesus maksud di situ adalah kalau kamu merasakan diri suci, silakan sudah hakimi perempuan ini, begitu. Kalau itu menurut saya, dan satu persatu dari situ kan dong semua pulang toh. Dan saya juga lihat latar belakang dari ini kitab ini ditulis toh kakak. Itu tuh dong yang pergi itu kan dari yang tua ke muda toh, satu-satu mulai pergi. Terus ada penjelasan juga yang mengatakan bahwa kenapa yang pergi itu dari yang tua, karena dong hidup lebih lama, dan sudah pasti dosa yang dong buat juga. Dong kayak yang paling waktu Yesus menulis di tanah dan Yesus kasih pertanyaan itu ke dorang, dong yang paling pikir tentang itu. Jadi kayak refleksi dong selama hidup nih, iyo kah sepantas kah lempar batu buat perempuan itu? Bersah
Tapi kan itu toh. Jadi akhirnya ya dia pergi. Jadi ya kayak yang Yesus bilang di Matius 7 ayat 1, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Begitu. Jadi menurut saya ya itu, jangan kau hakimi supaya kau tidak dihakimi. Begitu, itu bukan kau hak. Kayak begitu. Yang saya lihat sih kakak. Begitu. Saya juga setuju. Ya kakak setuju. Yang kakak pikir juga begitu? Iya, sama sekali. Oke. Pas Yesus bilang ke perempuan itu, tidak ada yang menghakimi kau di sini, saya juga terhakimi kau, pergi dan jangan buat dosa lagi. Apa ekspektasi dari perempuan itu? Dia pasti terkejut toh kakak? Sangat terkejut. Kalau saya jadi dia juga saya sangat terkejut. Wah, kenapa dia tahu saya? Baru dia siapa ya? Tiba-tiba bilang pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Ya itu siapa? Tapi ya dari sini kita bisa melihat bahwa kuasa Yesus itu nyata ya. Dan di sini kita bisa lihat respon pertama terhadap orang-orang yang berdosa, apa yang Yesus tunjukkan adalah belas kasihan. Betul. Belas kasihan kepada mereka, orang-orang yang dianggap najis, yang dianggap kostra layak lagi ada di dalam pelayanan, kostra layak lagi melayani Tuhan. Makanya saya pernah buat statement kayak gini. Melihat seseorang pakai kacamatanya Yesus. Kalau Yesus bisa mengasihi dia, siapa saya yang benci dia? Betul. Kau siapa? Iya, siapa saya gitu. Di sini juga berbicarakan tentang penghakiman gitu. Karena ini berbicara pengampunan yang saat itu ya, bukan pengampunan selamanya begitu, tapi pengampunan yang saat itu gitu. Jadi Yesus memberikan kesempatan kepada perempuan ini, pergi dan jangan buat dosa lagi. Artinya Yesus mengampuni dia dan kau jangan buat lagi gitu. Dan saya percaya itu juga berlaku ke kitong. Waktu kitong buat dosa, waktu kitong buat kesalahan, Tuhan deh kasih second chance toh, kesempatan kedua untuk kitong menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan buat dosa lagi. Jangan permainkan kasih karunia atau anugerah yang Tuhan sudah kasih untuk kitong semua. Oh, saya punya Yesus yang mengampuni saya kok. Jadi saya bisa lagi buat dosa ini. Anggap enteng. Stop. Gitu. Jangan nih anak-anak muda, mari sama-sama belajar dalam hal ini gitu. Jadi pengampunan supaya kitong itu tahu kalau Yesus itu peduli ke kitong. Dan dia tahu kalau kitong ini berhasil. Pasti akan berhasil gitu. Dan saya yakin dan percaya bahwa menjadi perempuan yang saat itu dia merasa kelegaan sekali. Karena pasti beribu-ribu orang saat itu yang terima dia, satu-satunya hanya Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Dengan kenajisan dosa yang dia buat, hanya satu pribadi yang terima dia apa adanya, yaitu Yesus. Itu terlalu keren bro. Gila sih. Ya. Jadi perempuan itu dihakimi. Bagaimana Putri? Putri pernah tidak dihakimi? Pernah kakak. Jadi mungkin saya tahu teman-teman mungkin beberapa yang sudah tahu tentang hal ini, tapi saya akan ulangi lagi. Jadi kalau yang sudah tahu, waktu saya kecil saya pernah dilecehkan. Dan guys, ketika dilecehkan itu meninggalkan sesuatu yang berdampak besar sekali pada sapu diri. Contoh nih, saya jatuh dalam percabulan, tapi lebih ke arah dengan sapu diri sendiri. Jadi kayak pornografi, masturbasi, itu saya hadapi. Dan saya masih ingat betul waktu saya SMP SMA ke perguruan tinggi itu selalu dengar ada orang yang menikah, yang hamil di luar nikah. Terus kayak diri ini seakan-akan mau menghakimi dong. Iyo makanya saya boleh gitu tuh. Tapi macam Tuhan bilang, iyo kok bersih jadi. Saya tahu apa yang terjadi ke kau. Kayak gitu toh. Dan sebenarnya waktu saya masih di dalam lembah kekelaman itu, pas saya mengalami
pelecehan seksual itu firman ini datang, firman ini sudah. Baru yang paling kena di sapu hati itu Yesus bilang ke Sa, kalau saya juga terhukum kok, pergi sudah. Terus mulai dari sekarang jangan kau bikin dosa lagi. Jadi kayak langsung saya pikir begini, yo, saya memang sukotor, saya dilecehkan. Itu kata sapu diri dan kata dunia. Dan tentu saja penghakiman yang saya dengar dari sapu pikiran sendiri gitu dan dunia. Tapi apa yang dunia bilang saya tidak perlu dengar. Apa yang Yesus bilang itu yang saya perlu dengar. Dan mau satu dunia bilang ke Sa ataupun kamu di luar sana kalau kamu kotor, tapi Tuhan Yesus bilang kalau saya telah hukum kau, pergi sudah, terus mulai sekarang jangan kau buat dosa lagi. Itu saja yang kamu dengar. Itu saja yang saya perlu dengar saat itu. Dan ketika saya pilih untuk lebih dengar Yesus, itu menyelamatkan saya dan sepuk kehidupan ke depannya. Yang kayak tadi kakak bilang. Begitu. Terima pengampunan dari Tuhan, makanya ada pemulihan. Ya, betul. Waktu kita tidak mengampuni seseorang, kita sedang memenjarakan diri kita sebenarnya. Betul. Tanpa sadar kita berjalan hidup ini dengan memenjarakan hidup sendiri. Betul sekali. Karena itu tidak melepas pengampunan, dan saya yakin dan percaya bahwa perempuan ini dia betul-betul merasakan belas kasihannya Yesus dan merasakan kelegaan yang dari Yesus, karena pikir sudah, kau dosa strada, tapi ingat, kau jangan buat dosa lagi. Ya. Nah Putri, apa yang perempuan ini rasakan itu memang kita namakan sebagai godaan-godaan ya, pencobaan-pencobaan yang dialami gitu. Kalau Putri nih digoda gitu, misalkan digoda oleh dosa gitu. Ya. Kira-kira kau akan ikut kah, kau lari kah, kau akui kah, atau kau akan cari tempat yang betul-betul sepi dan kau berdoa ke Tuhan? Ini dosa sudah apa ya? Kata firman bilang dosa sudah di depan pintu kah? Oke. Sudah depan pintu atau sujatuh pun ya. Sujatuh pun ini bicara yang langsung sujatuh di situ. Kalau saya pribadi pas sudah jatuh itu di dalam dosa itu dan terada yang lihat, cuma Tuhan yang lihat. Itu saat itu juga tadi kakak kasih pilihannya apa saja? Kau lari kah, kau akui kah, atau kau berdoa ke Tuhan? Saya berdoa ke Tuhan. Saya langsung akui saat itu. Karena saya sendiri yang undang Tuhan Yesus tinggal di sapu bait suci ini toh. Maksudnya tuh pas dia bilang ini tubuh adalah bait Allah ya, pas saya bilang terima Yesus ya, Yesus tinggal di dalam. Dan tentunya saya kata-kata itu akan ada di sapu otak tuh, di sapu pikiran, di sapu perasaan. Jadi pas sudah jatuh itu langsung firman yang datang itu adalah, adakah kamu sebodoh itu? Kamu sudah memulai dengan roh dan mengakhirinya dengan daging. Kayak Tuhan kayak itu yang saya bayangkan, jadi kayak langsung mengaku kayak, iya Tuhan, ya ampun, kayak langsung kayak kenapa begini? Iya langsung mengakui secepatnya. Seperti firman-Nya ya, kayak kalau kau mengakui maka Allah setia dan adil. Betul. Kan. Betul sekali Kak. Yakobus. Ya pokoknya Yohanes lagi. Jadi itu Kak, sama yang firman minggu lalu Efesus itu kan bilang, kau sudah tinggal kau sudah baru dan kau sudah tidak kayak lama lagi. Kenapa kau melakukan hal yang lama lagi? Begitu toh. Tapi itu mengakui. Itu dari saya. Dan puji Tuhannya adalah ketika saya mengakui, saya pernah membayangkan di sapu hidup, seandainya saya buat dosa itu nih, saat ini saya sedang buat ini, baru Tuhan langsung potong up nafas saat itu. Wow, gila sekali sih. Tapi pas saya buat dosa itu dan saya lihat saya masih hidup, itu langsung seolah-olah menunjukkan bahwa kau lihat Tuhan bersabar itu ke kau, yang artinya saat itu kau jatuh, kau harus berdiri. Jadi di saat itu saya tahu bahwa ternyata Tuhan masih memandang saya dan masih melihat potensi-potensi di saya yang dimana dia merciful, penuh dengan pengampunan. Jadi saat itu saya kayak, oke Tuhan, saya betul-betul biadab, kurang ajar. Jadi saya terima kasih sekali ke kau Tuhan, karena kau mesti mau terima saya. Detik ini, saat ini, ketika saya sadar saat ini, saya tidak mau lagi kembali ke sapu dosa yang itu. Jadi itu saya bicara dengan Tuhan dan saya bicara ke sapu diri lagi.
kayak begitu sih kakak. Jadi kayak di saat itu sadar bahwa Tuhan masih mengampuni Sa. Dan yang kayak sebelumnya tadi kakak sudah bilang, jangan sampai pengampunan Tuhan itu tong anggap remeh. Jadi saat itu betul-betul macam kayak mengimani dan yakini bicara kepada sapu diri sendiri, karena ada otoritas dalam diri bahwa oke, sampai di sini Hatra mau lagi buat ini, sudah selesai, Hatra mau lagi buat ini, kayak gitu kak. Kalau dari kakak sendiri bagaimana? Kapan kakak sadar kalau Tuhan itu dia lihat kakak lebih daripada kakak punya dosa? Oke. Semenjak terima Yesus dan hidup sungguh-sungguh di dalam Dia, pertobatan sungguh-sungguh juga ikut. Ya biasanya sih orang Kristen begitu kan, sudah hidup dalam Yesus masih buat dosa lagi, karena semua orang bergumul guys, semua orang bergumul dengan dosanya gitu. Dan tuduhan-tuduhan dari iblis juga banyak sekali gitu. Apalagi iblis bisa pakai orang-orang sekitar untuk betul-betul kita down kayak gitu kan. Ya memang ada kalimat yang bilang gagal itu normal, tapi kau harus bangkit lagi. Kau harus bangkit lagi untuk betul-betul lawan kau punya rasa segala luka batin gitu toh. Gitu. Dan saya mulai sadar waktu betul-betul saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pasti hikmat Tuhan tuh bekerja atas saya. Betul. Bekerja atas saya untuk betul-betul bisa melewati segala hal-hal yang tadi sih Putri bilang kayak sudah jatuh dan sebagainya. Waktu saya hampir mau buat dosa, ada kalimat yang bilang kok kasih makan roh atau kasih makan daging. Jadi saya kasih makan apa ini? Iblis kah? Sapu daging kah atau sapu roh begitu kan? Jadi itu sangat menguatkan saya sekali. Jadi jangan sampai saya jatuh dengan dosa hal itu. Dan memang anak-anak muda bisa kok melewati semua itu bersama Tuhan, bisa gitu. Betul. Benar. Mustahil tapi bisa, karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Betul. Iya. Dan waktu kita mulai sadar di dalam Tuhan, kita juga akan memakai segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan. Betul. Entah itu terhadap diri kita atau kepada orang lain. Tadi kan kita sudah berbicara tentang pengampunan gitu kan. Jadi waktu saya kenal Yesus, saya pakai hal ini Putri. Kita harus mengasihi orang lain dengan hati, bukan dengan struktur. Iya. Artinya karena karena kita satu lembaga, jadi saya harus mengasihi deh, saya harus sayang deh, atau saya harus rangkul deh. Betul. Jangan di cover rasa sayangmu kepada seseorang karena satu komunitas, atau karena satu lembaga, satu organisasi, atau karena satu tim. Tetapi mengasihilah seseorang dengan hati yang tulus. Betul. Seperti yang Yesus lakukan. Dia melihat perempuan ini karena betul-betul dia punya hati yang tulus untuk mengasihi perempuan ini. Betul. Yang najis ini. Makanya Yesus paling terkenal dengan orang-orang, lingkungan orang-orang berdosa tuh Yesus paling terkenal sudah. Bestinya. Besti sekali dengan orang berdosa. Dan sama itu. Tapi apakah dia besti kepada dosanya? Tidak. Jangan. Yesus dia besti ke orang-orangnya, bukan dosa-dosanya. Ya, betul. Jadi lihat, bisa begitu tuh kakak. Betul. Lihat orangnya bukan dosanya. Betul. Ya. Dan ada satu lagi yang bilang ke teman-teman, kalau hari ini kamu merasa tertuduh dan terada jalan lagi, dunia bilang terada jalan, tapi Tuhan Yesus bilang, sampuniko, jangan buat dosa lagi. Ya. Itu yang Tuhan bilang, itu yang kamu harus dengar. Terus kayak yang tadi Kak Yola bilang, dan saya juga mau bilang di sini, respon pertama ke orang berdosa sebagai orang percaya seharusnya adalah belas kasihan, bukan menghakimi. Sip toh Kak. Tong lihat orang dengan bukan urusan saya, itu urusan Tuhan. Betul. Jadi tong lihat orang, lihat apanya? Orang. Lihat orangnya, bukan dosanya. Oke.